Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan bersosialisasi mengenai meski corona datang, toleransi beragama tak boleh lekang. Berikut sosialisasi kami. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Walaupun para pakar punya prediksi masing-masing tentang kapan pandemi ini berhenti, namun yang pasti selama pandemi berjalan, sebagai warga bangsa kita harus memelihara kerukunan umat beragama agar senantiasa berdoa, berikhtiar agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Setelah PSBB yang kita ketahui semua, banyak warga kota yang menggantungkan hidupnya dari pekerja harian nyaris tidak bisa bekerja dan tidak punya penghasilan. Hal itu menyebabkan ketimpangan sosial hingga mereka kekurangan secara ekonomi. Tidak hanya itu, tempat ibadah juga ditutup, menjadikan warga tidak hanya kekurangan ekonomi saja, namun juga rohani. Berkaca pada zaman Rasulullah SAW, ketika di Madinah, Rasul mengajarkan agar menjadi umatan wahidan, yaitu umat yang bersatu dalam menjaga kerukunan beragama. Menjaga umat agar selalu mengedepankan kemanusiaannya daripada pribadinya, agar mau tolong-menolong dalam hal kebaikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dalam peraturan bersama Menak dan Menagri nomor 9 tahun 2006/8 tahun 2006 dijelaskan kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan pengalaman ajaran agama dan pekerjaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa PSBB ini penting untuk umat beragama agar solid dalam menjaga pemeliharaan kerukunan umat beragama, yaitu upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama untuk bersama-sama membantu masyarakat terdampak COVID. Kelima, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan. Berbagai tindakan. Yang pertama, membuat landasan atau dasar-dasar aturan atau etika bersama. Kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Keempat, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Kelima, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan. Pandemi COVID-19 menyerang siapa saja tanpa memandang anak-anak, dewasa, tua, kaya, miskin, muslim maupun non-muslim. Tentu, selain membawa kemudaratan, pandemi ini juga membawa kemaslahatan. Di antaranya, tidak adanya lagi perbedaan terlihat. Namun, rasa toleransi dan nilai nasionalisme yang semakin kuat. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan dalam pemberian pertolongan kepada pasien penderita COVID-19. Semua orang senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Pekerja-pekerja muslim maupun non-muslim yang bekerja di kantor pemerintahan maupun swasta ataupun perusahaan asing juga menerapkan bekerja dari rumah. Semua tingkat pendidikan, baik sekolah dasar hingga perguruan tinggi, juga menerapkan pembelajaran dari rumah. Serta banyaknya donatur yang menyumbangkan penghasilannya, baik dari kalangan artis, pemerintah, maupun masyarakat. Memberikan donasi untuk membantu penanganan COVID-19 di seluruh negeri tanpa memandang agama, suku, bangsa, usia, kondisi, dan ekonomi. Keharmonisan kehidupan umat beragama hendaknya tidak dianggap sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, melainkan harus terus diupayakan oleh segenap komponen bangsa, aparatur pemerintah, lembaga-lembaga agama, FKUB, ulama, tokoh agama, penyuluh agama, tokoh masyarakat. Semua harus bersatu dan membantu masyarakat terdampak agar terjadi harmonisasi di semua elemen umat beragama. Mari kita bersama-sama bertoleransi antar umat beragama, tidak perlu menunggu corona datang kan?